Baswedan ya. Aku mau tanya dulu nih, ya kan? Boleh Pak, silakan. Dulu ketika kita berpacaran, ya dia banyak manisnya ya, terus juga banyak gelombang-gelombangnya juga, Pasti. banyak masalahnya. Iya. Itu Trombositnya menurun, sehingga harus Trombositnya dinormalkan dulu, baru boleh dibawa pulang. Dibawa pulang, Nah, gitu oke. kan. Pada saat itu juga ada momen di mana suami aku ini ya Iya. kembali ke dunia nakalnya, gitu kan ya. Bandelnya lagi gitu. Iya. Itu aku jadi ngerasa sendirian karena kau hidup dengan aku hidup dengan siapa? Suamiku tuh udah kayak malah dia yang autis gitu loh. Iya. Bener-bener, ya sudah bangun Punya tidur dunia sendiri ya. Benar, punya dunia sendiri yang bangun tidur itu melek, yang dia pikirin tuh bukan istrinya, bukan anaknya, tapi bagaimana caranya dia harus pakai. Iya. Kapan pertama kali aku jatuh cinta, kapan pertama kali aku sampai kapan pertama kali aku ML. Mulai ngaco-ngaco gitu kan karena kan aku kan kecenderungan bunuh dirinya tinggi, ya kan. Tapi ketakutan untuk matinya pun juga tinggi. Karena gue nggak mau mati konyol, nggak mau mati masuk neraka kayak gitu-gitu. Hai guys, ketemu lagi bersama dengan gue Hages Budiman dalam Tebir Pasutri, tempat bincang rasa pasangan suami istri. Pastinya kali ini gue nggak sendirian juga, pasti bakalan ditemenin juga nih sama suamiku yang tercinta nantinya. Kali ini kita akan ngebahas temanya tentang bagaimana sih peran suami sebagai pasangan hidup kita nih ketika si pasangannya atau si istrinya atau mungkin suaminya punya gangguan mental. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk kita langsung aja panggil suamiku tercinta, Pak Su, masuk dong. And tada! Kayaknya udah lama banget ya kita nggak bikin konten ya. Sekian lama baru kita konten lagi ya. Konten lagi, dan ini adalah konten pertama di tahun 2023. Happy New Year. Semoga di tahun ini kita semua lebih baik lagi, rezekinya makin berlimpah. Amin ya Allah. Ini acara kita yang di 2022 tetap berjalan ya. Betul. Tebir Pasutri, tempat bincang rasa pasangan suami istri. Tapi yang jomblo atau yang udah punya pasangan tapi belum sah, nggak apa-apa juga sih dengerin ini buat pelajaran dan pengetahuan ya. Pengetahuan pastinya. Bagaimana nanti mereka akan membangun sebuah rumah tangga tuh, pacaran mah manis-manisnya aja ya Pak, kayak kita dulu ya. Pas begitu ngejalaninnya, apalagi dari pindah kenyataan. Dua orang yang berbeda nih. Iya, dua karakter yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda. Belakang banyak faktor X-nya, betul. Kali ini kita tadi kamu udah opening dan ngasih tahu ya, yang mau kita bahas adalah tugas suami atau pasangan ketika dibalik istrinya mengalami gangguan kesehatan mental nih. Iya. Nah, karena ini kita bisa ngobrol dan kita bisa berbagi pengalaman ya. Pastinya ya, seperti yang kalian ketahui juga bahwa latar belakang aku ini kan perempuan dengan HIV, terus gitu juga punya isu kesehatan mental juga. Plus kita juga diberikan amanah ya untuk membesarkan seorang anak dengan kebutuhan khusus, gitu ya. Khususnya adalah autism. Itu pastinya nggak gampang ya kan. Soal HIV kemarin kita mungkin udah bahas-bahas ya kan. Sekarang kita akan ngebahas tentang isu kesehatan mentalnya nih. Terutama yang kamu alami dan bagaimana aku sebagai seorang pasangan atau suami berperan ya. Peran penting sebagai seorang pasangan mendampingi istrinya atau pasangannya ya yang mempunyai isu kesehatan tersebut, isu kesehatan mental itu. By the way Baswedan ya. Aku mau tanya dulu nih ya kan. Boleh Pak, silakan. Dulu ketika kita berpacaran dia banyak manisnya ya, terus juga banyak gelombang-gelombangnya juga. Pasti. Banyak masalahnya. Dan ditambah lagi ketika kita memasuki usia pernikahan 1-3 tahun dan memiliki walaupun kita sama-sama udah punya anak ya.
aku bawa anak satu, kamu bawa anak satu, dan kita juga berencana dan mempunyai anak dua ya sekarang ya. Sekarang ya. Nah itu gimana tuh cerita sampai kamu tuh benar-benar ketahuan bahwa kamu adalah seorang yang mempunyai gangguan kesehatan mental tuh? Iya, mungkin gini, awalnya itu kan aku habis melahirkan Elang nih, anak yang keempat, anak yang ketiga yang aku lahirkan ya. Yeah. Yang ketiga yang aku lahirkan itu aku pikir kan cuma hanya sekedar gangguan postpartum aja ya, atau pasca melahirkan. Jadi mamaku juga bilangnya kan awalnya, kamu ini ya kena sindrom baby blues ya, kok kayaknya sedih mulu, kok kayaknya kamu happy tapi berlebihan banget, sedihnya juga berlebihan banget, kamu kenapa gitu. Ya, apalagi waktu itu Elang setelah kamu 3 hari masa pemulihan pasca melahirkan, ya akunya udah pulang, dianya 18 hari masih di rumah sakit. Karena waktu itu ada gangguan apa ya? Trombositnya menurun, sehingga harus dinormalkan dulu baru boleh dibawa pulang. Nah, betul. Pada masa Elang di rumah sakit, terus kamu di rumah, apa yang kamu rasakan selain memang pemulihan pasca operasi, karena waktu itu kamu sesar ya? Iya pastinya kan gimana ya, 9 bulan aku mengandung dan berharap pulang bareng sama anak gitu kan, anak yang dinanti-nantikan ya kan. Ternyata aku pulangnya tuh cuma sama kamu doang gitu kan, nggak bawa baby, sedangkan tuh si baby kasihan aja gitu. Kita mikirnya aduh kasihan ya si Elang sendirian di sana. Terus masa sulitnya dia, pemulihannya dia aku tidak mendampingi, itu rasanya aku sedih sih sebagai seorang ibu, jujur li ya gitu kan. Karena aku tuh pengen banget gitu ngedampingin anak aku gitu kan. Aku pengen beri dia susu, beri dia ganti pampersnya dan yang lain-lain. Itu tuh suatu apa ya, tugas seorang ibu lah pada anaknya ya. Aku ingin melakukan itu gitu kan. Aku ingin touching dia, aku pengen nyentuh dia kulitnya gitu kan, skin to skin gitu, tapi kan nggak bisa gitu pada saat itu. Dan itu yang memicu mungkin yang menjadi trigger awal gitu kan. Gangguan-gangguan kejiwaan yang lain itu muncul, gitu kan. Apa yang kamu rasakan ketika tadi kan ada pertanyaan itu, ada gangguan awal yang secara yang aku rasakan secara ininya sih kayak rasa nggak nyaman. Terus udah gitu aku kayak punya rasa cemas yang berlebihan, anxiety ya biasanya disebutnya, kecemasan yang berlebihan. Terus udah gitu aku kayak paranoid yang berlebihan juga. Terus aku kayak sering jadi kena panic attack kayak gitu. Terus yang tiba-tiba tuh, kamu ingat gak sih aku jam 12 malam tiba-tiba aku ngegerung-gerung nangis kenceng banget ya, sambil terus teriak ya. Sambil teriak. Terus udah gitu suami aku juga lagi di ruang kantor ini, aku lari dari kamar langsung meluk dia gitu kan, langsung meluk, nangis aku cuma pengen dipeluk gitu, cuma pengen dipeluk. Nah itu tuh hal-hal kayak gitu tuh menurut aku ini ada something wrong nih, gitu kan, ini ada something wrong. Terus something wrong yang kamu rasakan ya, pastinya ada sesuatu yang kamu rasakan kok. Apakah karena ini kamu dijauhkan dari baby kamu yang baru kamu lahirkan, yaitu Elang. Terus kita lihat-lihat literasi dan tanya-tanya dokter sana sini. Itu gangguan baby blues nanti sementara. Rata-rata sih ngasih informasi seperti itu ya. Iya, awalnya bukan baby blues sih, tapi lebih ke postpartum. Karena kan tingkat apa ya, durasinya lebih lama dibanding. Enggak, sebelum lebih lama nih kita cerita kenapa orang ngasih informasi baby blues makanya awal-awal, tapi kok lama gitu, maksudnya ada perjalanan kok long time gitu. Sampai suatu ketika ya tadi kan kamu sampai ya waktunya random kali ya. Random banget. Bisa itu pagi hari. Nah, keseringan tuh waktu-waktu kapan tuh kamu merasakan hal-hal random, bener-bener random, nggak bisa ditebak. Bener-bener yang kayak cuaca aja gitu, nggak bisa ditebak. Kalau musim kan bisa ditebak ya, ini musim hujan, lagi musim kemarau. Kalau ini udah bener-bener kayak cuaca, ntar cerah tiba-tiba tuh bisa yang mendung jeger hujan gitu. Kayak gitu sih. Nah itu berapa lama? Apakah setelah Elang ada di sisi kamu, ada di kamu ngurus dan lain-lain, itu masih kamu rasakan juga? Makin parah justru. Makin parah. Kekhawatiran aku, rasa cinta aku kepada Elang tuh
kamu juga sendiri bilang kan, Ya. sampai suami aku juga bilang bahwa kayaknya kamu beda banget ya sama Elang gitu. Kayaknya kamu tuh terlalu over banget gitu, over sayangnya, over protektifnya, over semuanya gitu. Ke Elang tuh beda banget gitu. Dan aku tuh yang sama Elang tuh bisa yang malam dia lagi nyusu, aku ngeliatin dia napas apa enggak, yang kayak gitu-gitu tuh, sampai separanoid itu gitu. Itu kan lama banget ya waktunya, maksudnya berbulan-bulan tuh aku kayak begitu. Dan bisa loh aku berhari-hari tuh di kamar, cuma nggak ngapa-ngapain, cuma nemenin anak, main game, bener-bener yang cuma ganti pampers si Elang, terus kasih susu, dan ya udah gitu, aku cuma nemenin dia sampai aku ketiduran juga, capek tidur kayak gitu. Itu bisa berhari-hari tanpa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Ya, kurang berinteraksi dengan tetangga, dengan teman-teman, hanya berinteraksi yang ada di rumah aja ya, sama aku dan anak-anak yang lain. Terutama cuma sama Elang. Jadi kayak punya dunia sendiri yang paling istimewa ya. Paling nah, itu triggernya kan Elang udah di kamu nih, aku bingung. Nih biar teman-teman biar teman-teman pada tahu juga. Kok udah Elangnya di kamu, terus kamu bisa ngurus. Kok itu makin menjadi. Nah, apa trigger atau hal yang paling kamu rasakan yang paling banget yang bikin kamu nggak enak perasaan dan kejiwaan kamu itu? Jadi pas begitu kita udah berjalan waktu. Elang juga sudah mulai ada di tangan kita gitu kan. Pada saat itu juga ada momen di mana suami aku ini kembali ke dunia nakalnya gitu kan ya. Bandelnya lagi gitu. Elang itu lahir di 2018 bulan Mei. 2018 bulan November dia udah mulai pakai lagi. Gitu ya kan. Jadi selang beberapa bulan dari melahirkan Elang, ya kan. Terus ada keadaan kamu yang belum berubah, malah makin ini. Ditambah triggernya aku ya. Suami juga lagi banyak banget tekanan di dalam pekerjaan dan yang lain-lain, dan itu di depan mata aku, gitu kan, tekanan-tekanan itu sampai ada beberapa kejadian adegan yang membuat aku merasa tidak nyaman. Suami aku sampai di intervensi dan intimidasi dengan senjata tajam dan yang lain-lain. Itu yang bikin aku wow gitu kan. Terus pastinya nggak gampang banget gitu kan untuk saling support ya kitanya gitu. Tapi setelah berjalannya waktu dan dia malah terjerumus di dalam dunia yang lebih gila lagi, lebih gelap lagi. Mungkin maksud dia adalah untuk mengalihkan si bedak-bedak putih itu ya. Gitu kan. Heroin maksudnya teman-teman. Nah, bukannya menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah baru. Satu, masalah buat aku sebagai suaminya yang harusnya bisa mendampingi. Dua, malah makin jadi karena kesehatan jiwa kamu ya keganggu. Satu, akunya juga jadi ke-trigger sama masa lalu kecil aku kan, gitu kan, dimana aku udah pernah cerita bagaimana background keluarga aku juga gitu kan. Terus udah gitu juga yang kedua, aku jadi ngerasa sendirian karena kau hidup aku hidup dengan siapa? Suamiku tuh udah kayak malah dia yang autis gitu loh. Ya sudah, bangun punya tidur, dunia sendiri ya. Benar, punya dunia sendiri yang bangun tidur itu melek, yang dia pikirin tuh bukan istrinya, bukan anaknya, tapi bagaimana caranya dia harus makan. Capek guys gitu kan. Maksudnya wow gitu kan, gua harus butuh temen ngobrol dan yang lain-lain, dia cuek kayak gitu kan. Nggak bisa banget. Dan pada saat itu juga harus dipicu dengan akunya juga harus cari uang juga, karena keuangannya juga waktu itu juga malah makin ngedrop gitu kan, akunya juga harus kerja dan yang lain-lain. Tapi aku juga ngerasa bahwa ini makin parah nih kesehatan aku, kesehatan mental aku makin parah nih, dan aku butuh pertolongan pada saat itu. Nah, kebetulan kita memang ada di Kuldesak ya, ada teman-teman relawan dan juga ada teman-teman mahasiswa baik S1, S2 yang melakukan riset, melakukan kuliah kerja lapangan di sini. Nah, waktu itu ada siapa ya, awalnya kamu di luar pengetahuan aku, dan aku tahu ya ada mahasiswa S2 pada waktu itu yang dari psikolog betul, yang sedang melakukan universitas penelitian untuk disertasinya. Betul.
Gitu. Nah cerita dong. Nah pada saat itu tuh dia bilang gitu kan, Bagus gue lagi butuh nih salah satu relawan gitu dari orang dengan yang hidup dengan HIV. Gue pengen asesmen gitu kan tentang kesehatan mentalnya. Pada saat itu memang bener-bener gue lagi butuh banget, jadi ya udah aku aja yang menawarkan diri. Ya udah deh, nggak usah kemana-mana, udah gue aja gitu. Nah pada saat itu di asesmen sekitar 3 bulan ya. Sama dia 3 bulan tuh bener-bener yang dari masa tumbuh kembang. Jadi benar-benar aku harus cerita dari kecil, masa kecil aku kayak gimana, terus remajanya aku gimana, kapan pertama kali aku jatuh cinta, kapan pertama kali aku sampai kapan pertama kali aku ML. Terus itu namanya kalau dalam ilmu psikolog assessment dan lain-lainnya itu dibilang dibikin pohon masalah. Betul. Jadi ada pohon masalah di situ. Dari mulai pohon keluarga dulu. Pohon keluarga. Dari circle terdekat ya. Nah, circle terdekat dari pohon keluarga, terus begitu juga akhirnya jadi pohon masalah dan yang lain-lain. Kegalilah semua selama 3 bulan itu, keluar di 6 bulan kemudian. Apa hasilnya tuh? Hasilnya dari dia adalah diagnos secara ilmu psikolog ya? Iya, secara ilmu psikolognya itu adalah BPD atau BPD itu borderline personality disorder. Jadi gangguan personality, gangguan ambang personality-nya tuh di ambang gitu. Kepribadian ya? Kepribadiannya tuh ngambang gitu loh. Jadi kayak orang bingung, sering kayak orang depresi, tapi nanti kalau lagi seneng-seneng banget. Jadi 11-12 nih sama bipolar gitu kan, sama bipolar. Tapi kalau bipolar itu dia lebih ke mood gitu kan, moodnya yang swing gitu kan. Kalau aku lebih ke kepribadiannya gitu. Dan setelah di asesmen itu ternyata aku punya BPD itu dari kelas 3 SD. Oh ternyata guys nih ya, perlu digarisbawahi. Masa tumbuh kembang kita dari 0 balita ya, 0 sampai 5 tahun, terus 5 sampai 12 tahun, golden age ya. Itu memang harus benar-benar kita perhatikan bagi yang mau punya anak, rencana mau punya anak dan lain-lain, atau baru punya anak. Nah itu mesti garis bawahi, wajib diperhatikan nih. Ternyata hal-hal terkait permasalahan keluarga antara orang tua kita dulu, terus bagaimana pola asuh ya, pola asuh orang tua, pola didik ya, pola asuh itu sangat mempengaruhi pada dampak-dampak psikis, kejiwaan anak ya, terhadap anak. Gitu. Nah itu terjadi pada kamu ya. Kenapa keluarga kamu sih sedikit aja lah secara umum. Ternyata ya dengan keluarga yang tidak harmonis ya kamu, ya kan, papa mama kamu bercerai dan masing-masing sudah menikah. Terus mungkin ada cara-cara yang didik yang mungkin cara ucapan dan itu sebenarnya gini, maksudnya baik ya, tapi caranya terkadang tuh terlalu keras dan pendekatannya tidak ada kepada anak, sehingga akhirnya si anak ini tidak mendapatkan penjelasan gitu, kenapa saya diperlakukan seperti ini gitu loh. Ya kan, kayak gitu, kenapa saya diperlakukan seperti ini, kenapa saya harus mendapatkan punishment misalnya gitu ya. Itu tidak ada penjelasan dari orang tua seperti itu. Kenapa mama papa selalu bertengkar misalnya kayak gitu, dan itu tidak pernah ada penjelasan atau komunikasi yang baik tuh antara anak dengan orang tua gitu. Dan itu kekerasan kekerasan verbal, baik verbal ataupun secara fisik di depan mata juga pernah aku lihat kayak gitu. Itu ternyata itu sangat mempengaruhi berpengaruh banget. Ya, itu cerita kamu istilahnya pada masa kamu mengetahui kamu mengetahui bahwa kamu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Tadi kamu udah cerita ya. Terus masa-masa kamu kena trigger yang paling dahsyat, sampai kamu ada yang assessment, seorang psikolog. Terus juga, nah after that, setelah itu aku udah pulih kembali. Terus apa sih peran yang kamu dapatkan dan harusnya bagaimana yang aku lakukan kepada kamu? Nih sisi baik aku ya, sisi baik dan memang wajib harus dilakukan oleh seorang pasangan atau suaminya. Betul. Nah di saat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 pemakaiannya beliau
Dan puncaknya di tahun 2020 itu benar-benar akhirnya ada satu titik ya kan, ada satu titik atau satu momen yang dimana kita tuh sebenarnya udah mau pisah guys gitu ya. Sampai segitunya. Sampai sebegitunya gitu, itu udah berat parah banget, udah berat banget. Karena aku juga kayaknya aku nggak bisa gitu kan, aku untuk mikirin diri aku sendiri aja udah capek gitu kan, terus harus ngurus anak, harus melihat suami kayak begitu juga kan lelah ya guys ya gitu ya. Akhirnya di situ kita sepakat untuk oke, kita sama-sama berubah gitu kan. Aku mau berhenti, dia minta apa dari aku juga minta apa dari dia gitu kan. Terus kayak gitu ya udah mulai ada komunikasi dua arah nih ya, ada komunikasi dua arah. Itu pembicaraan dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi guys. Lama banget deh itu. Nah itu tuh akhirnya aku minta sama beliau untuk tolong temani aku ke psikiater. Bener gak? Ya kan? Psikiater ya? Ke psikiater gitu, untuk berobat ke psikiater karena aku tuh memang kayak udah membutuhkan apa ya, bener-bener aku udah bener-bener membutuhkan pertolongan medis gitu, pertolongan medis, karena psikolog aku pun juga ngomongnya begitu guys. Jadi dia bilang ini udah butuh pertolongan medis banget karena mood swingnya udah parah gitu kan, kepribadian aku juga udah mulai ngaco-ngaco gitu kan, karena kan aku kan kecenderungan bunuh dirinya tinggi ya kan, tapi ketakutan untuk matinya pun juga tinggi. Karena gue nggak mau mati konyol, nggak mau mati masuk neraka kayak gitu-gitu. Nah jadi akhirnya disitulah aku minta peran suami aku untuk mendampingi aku ke psikiater selama 6 bulan ya pada saat itu ya. Ya kamu cerita part-partnya aja deh, part-part intinya apa yang aku lakukan. Dan memang seharusnya ketika punya pasangan, baik suami maupun istri, harus ada peran masing-masing di situ. Ya itu dia, gitu. Perannya adalah si suami itu harus mendampingi si istri. Dan harus tahu keadaan istri. Harus tahu, ya kenapa dia harus mendampingi ya, karena dia tahu gitu bahwa istrinya ini nggak lebay gitu loh. Istrinya ini memang tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan itu bukan berdasarkan omongan gua doang gitu kan. Dia juga harus tahu dari si sang ahli gitu kan. Dan pada saat itu pun juga akhirnya dia dengar sendiri dari psikiater, di mana si psikiater ini dia juga mengeluarkan diagnosa gitu kan. Pada saat itu adalah bipolar tipe 1 ya, bipolar tipe 1. Terus udah gitu akhirnya gue bilang ya udah deh gitu kan, nggak apa-apa deh, ternyata bipolar tipe 1 gue dengan BPD ini bisa hidup berdampingan kok gitu kan. Dan peran suami ini melindungi gue dari ancaman-ancaman gue untuk mau bunuh diri gitu kan. Ketika gue lagi ngerasa sendiri, gue ngerasa bahwa ya aku ngerasa kesepian, ya aku ngerasa sedih dan yang lain-lain tuh dia selalu ada gitu loh. Dia ya udah kamu mau apa, mau bagaimana, ayo kita kemana. At least dia cuma nemenin gue, dengerin gue ngomong aja gitu kan, atau bantu soal pekerjaan. Misalnya aku udah capek banget nih ngeliat rumah berantakan atau gimana, ya udah dia bantu masak misalnya gitu. Wah itu bahagia banget sih beneran. Itu peran-perannya ya minimal ya ketika kamu mempunyai gangguan, dan aku tahu waktu-waktunya random. Terutama paling sering adalah di malam hari ya, di malam hari tiba-tiba beliau nih, istriku nih nangis tersudut-sudut sambil mau teriak. Terus aku datang, ya kaget tuh sempet, dan tadi kamu cerita tiba-tiba kamu datang ke ruang kerja sini ya, di sini nih. Hanya minta dipeluk, dan aku bilang ya udah kamu nangis aja, keluarin aja apa yang ini, dan aku peluk. Hanya sebuah pelukan ya. Itu sebuah terapi juga ya. Di luar memang dibutuhkan terapi medis. Oh iya, dalam terapi medis pun karena aku backgroundnya dan kita bekerja di sini untuk para pengguna nafsa ya, pengguna dampak buruk narkotika juga, jadi banyak yang aku ngerti. Aku takutnya akan timbul masalah baru ketika ada treatment plan atau rencana treatmentnya, terapinya istriku ini tidak diintervensi secara baik gitu, sesuai dengan diagnosanya, terus harus memakai obat apa dan berapa lama. Nah itu aku mau, kita harus benar-benar pilih tuh ya. Jangan sampai ya, mohon maaf, karena ya aku tahu adalah oknum-oknum juga yang ya malah psikiatri, obat, ya kan? Ya ini aku dan istri bukan menjelek-jelekan sebuah profesi, tapi bukan. Ada gitu, ada oknum-oknum. Ada oknum-oknum yang memang akhirnya tidak ditreatment, hanya
dikasih obat, dikasih resep aja tanpa ada treatment plan tadi kan. Betul. Nah itu yang aku takutkan dan akhirnya kan kecanduannya kan ada kecanduan baru nih. Ya terus terapi kesehatan mentalnya bener nggak nih? Ntar malah makin gokil. Makin gila gitu kan. Karena malah kecanduan obat ya kan. Kayak gitu. Jadi harus ada tapering dose dan yang lain-lain seharusnya seperti itu ya. Dalam suatu treatment medis kayak gitu. Nah ya alhamdulillahnya sih sampai detik ini kita ya masih ups and down sebenarnya gitu kan, dan kita ngejalaninnya berusaha untuk tetap baik-baik saja gitu. Salah satunya juga dengan religi ya. Oh iya, secara spiritual, dengan agama kami ya. Kita orang muslim ya. Sebagai muslim yang baik ya, kita harus selain memang ada pengobatan dan lain-lain, baik itu secara konseling maupun pengobatan medis, ikhtiarnya ya tidak lupa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, pada Allah Subhanahu Wa Taala ya kalau kita muslim ya. Itu pengaruh banget nggak sih buat kamu? Ngaruh banget lah, ngaruh banget sih. Gini, karena ketika aku merasa bahwa wah udah banyak banget nih aku minta tolong sama manusia ya, baik itu suami, anak, saudara-saudara, dokter, konselor, siapapun itu gitu kan. Aku tidak menemukan suatu titik kedamaian dalam diri aku sendiri yang benar-benar aku masih galau lah ibaratnya gitu ya. Walaupun kamu tahu dan aku sebagai pasangan juga ya udah selama kamu ada gangguan misalkan up and down kamu ketika dalam seminggu pasti ada lah. Pasti ada. Cuma setidaknya kita sudah bisa mengatasi berdua meminimalisir ke kamunya ya. Ya berapa hari ini juga. Wow, lagi goks nih. Males ngapa-ngapain, terus kena diare juga sama muntah ya. Iya, baru sehat juga gitu. Tapi alhamdulillahnya dapat terus nih gitu untuk tahajudnya gitu ya. Ketika aku melakukan tahajud itu subhanallah sih, benar-benar yang aku menemukan disitulah titik kedamaian aku bisa bicara sama Sang Pencipta aku, sama alam semesta aku. Jadi aku benar-benar yang oh wow gitu kan, maksudnya ya Allah tuh baik banget ya gitu kan, bisa membolak-balikan hati manusia kan ya hanya Dia aja gitu kan. Dan pastinya peran pasangan tadi. Betul. Ketika kan sudah diperlihatkan tadi bagaimana ketika aku sebagai suami peran aku tidak ada ketika aku membutuhkan, aku malah lebih gila sendiri. Itu dia makin gila ternyata, jadi trigger. Padahal memang sebelumnya istriku ternyata sudah punya gangguan kesehatan mental gitu. Ya pada akhirnya ya aku sebagai pasangan ya harus benar-benar tahu gitu kan. Ya tadi kita punya perjanjian, kita harus kemana dan kita tahu mau ngapain dan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah itu dia tadi ya kisah kami berdua sebagai pasangan suami istri dan bagaimana peran suami ya ketika pasangan atau istrinya mengalami gangguan kesehatan mental. Ya itu nanti mungkin ada part-part selanjutnya ya. Ini tadi kilas umum bagaimana peran suami di balik istri yang mengalami gangguan kesehatan mental. Nanti mungkin ada part yang lebih in-depth, lebih dalam tentang isu kesehatan mental yang dialami pasangan aku nih, istri aku. Oke ya? Oke guys, itu aja dulu dari kita. Sampai ketemu lagi di Tebir Pasutri berikutnya. Bye. Jangan lupa komen, like, and subscribe.